هل إن الذكاء الصناعي يحل محل البشر في الأيام القادمة؟ الفتوى لا يمكن. الفتوى شيء متعلق بالمشايخ أو بمن هم أهل لهذه المهمة. أما بإمكانهم الاستعانة بهذه الآلات أو الأدوات tools كالاستعانة كالترتيب. أما بالناحية أنه يحل محلهم، لا يحل. الذكاء الصناعي لا يحل محل البشر في أي من الحاجات، إنما هو مكمل أو مساعد، وهو من خلق البشر، فكيف يكون بديل له؟ أما بالنسبة للسؤال الثاني التي سألت به الأستاذة في خصوص غش المبيع أونلاين، فهذا يخضع يعني القانون الماليزي. أما بالنسبة للشرعي فأهل الشرع يجيبون عنه. القانون الماليزي، القانون الأندونيسي أو القانون اللي فيه الأونلاين شوبينج، فإذا كان من ضمن شروط العقد لابد أنه يعطي المعلومات كاملة، تفاصيل الشيء الذي يباع عليه، ويدخل هذا في حماية المستهلك Customer Protection. فإذا كان الطريقة بأنه تقيم عليه دعوة أو ريبورت أو أكو أنه حل النزاعات السلمية ADR أو PDR، فأظن في هذه الدول متواجدة ممكن اللجوء إليها. أما بالنسبة للشرع فنتركها لأهل الاختصاص الشيوخ الأعزاء. أما أنا اختصاصي فقانون تجاري، يعني نعم دكتوراه في الشريعة والقضاء، لكن تخصص الدقيق قانون التجاري. شكرا جزيلا. طيب, mungkin I will translate saya bilang dalam pandangan syariah selamanya AI itu tidak bisa menggantikan manusia, karena AI ciptaan manusia, bagaimana dia menggantikan kita gitu kan. Kemudian AI itu membantu fi jam'il ma'lumat, dalam mengumpulkan informasi dan menyusunnya saja. Sampai di situ. Jadi adapun fatwa maka dia harus merujuk kepada scholars, tentu fuqaha dan mufti ya. Kemudian soal tsani, soal online shopping, beliau mengatakan ada dua yang penting di situ adalah descriptions of products. Kalau detail, kemudian adanya customers protection, di mana kita bisa nanti komplain, dan komplain itu ada proseduralnya. Maka dia meyakini hal ini biasanya sudah diatur oleh regulasi di berbagai negara seperti Malaysia, dan dia yakin juga di Indonesia sudah ada. Kalau itu bisa dipenuhi, maka itu akan halal. Dan beliau juga mengatakan spesifik kajian beliau adalah trading law ya, trading law. Ini syukran. السؤال من الأستاذ أخي كان ماذا يا أختي؟ نسيت السؤال. نعم. طيب شكرا دكتور على إجابة للأسئلة آنفا. Kita juga akan mohon pendapat ya kepada Prof. Zai. Tadi ada satu juga pertanyaan dari Prof. Suswati yang belum dijawab. Mungkin boleh Prof berikan pandangan Prof kembali terkait AI menggantikan manusia dalam berfatwa. Jadi kalau bingung kita tinggal tanya ChatGPT, DeepSeek, Gemini, or everything. Bagaimana hukum ini? Apakah mungkin AI ini nantinya akan menggantikan fuqaha untuk memberikan fatwa? Kemudian yang kedua, Prof, tadi Prof Suswati menyampaikan bahwa what happens now, ya yang terjadi sekarang itu sepertinya AI sudah mulai mendominasi, terutama kalau kita lihat di lingkungan akademik. Prof menyampaikan tadi betapa mahasiswa mungkin lebih mempercayai, dalam tanda kutip ya, mempercayai AI dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka miliki daripada bertanya kepada dosen-dosennya sendiri. Nanti kita khawatirnya habis kita jelaskan di kelas, di rumah dia cek lagi ya, ini betul nggak sih yang disampaikan sama dosen saya gitu kan, malah dicek lagi itu ke AI yang ada seperti itu. Kemudian juga mohon respon Prof terkait
Beliau tadi juga bertanya tentang online shopping. Mungkin boleh juga kita jawab itu karena memang fenomena sekarang yang mungkin tidak ada satupun dari kita yang terlepas dari itu. Apakah memang online shopping ini sudah memenuhi kriteria dari syarat-syarat untuk melakukan muamalah jual beli dalam Islam? في خصوص هذا السؤال أنا سوف أجيب من الجانب القانوني، أما الجانب الشرعي فأتركه للبروف دكتور لأن هو أهل لهذا الشيء. من الجانب القانوني لجأت عدة من الدول إلى سن قانون الذكاء الصناعي، مثل الاتحاد الأوروبي الآن وضع مدونة للذكاء الصناعي، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في بعض ولاياتها أيضا سنت مثل هذا القانون، وكذلك في الدول العربية الإمارات أيضا إرشادات، ولحد الآن في طور الإعداد. في مصر كذلك أيضا في طور الإعداد قانون ينظم استخدام الذكاء الصناعي وكيفية يعني أنه استخدامه وأيضا في ملكيته للأشياء، يعني براءة الاختراع بالنسبة يعني كمؤلف، هل يعتبر كمؤلف، هل يعتبر كباحث، هل إذا كان هناك براءة اختراع أو من هذا القبيل هل يمنح أو لا، كيفية استخدامه، كيفية ربطه مع الاختصاصات الأخرى كالطبية والهندسية وأيضا القضاء. بالنسبة للقانون هناك بعض الدول استخدمته في الأحكام، يعني حكم أو حكمين، لكن الآن لا زال الذكاء الصناعي في طور التطور لحد الآن. فعلى ما أظن هناك قضية أنه استخدم أحد المحامين لوائح باعتماد على الذكاء الصناعي فقط، وأصدر القاضي الحكم، ثم بعد ذلك اكتشفوا أنه أعطى هلوسات اللي هو كلام لا وجود له يعني كأدلة evidence كسوابق قضائية. أما الآن فلغي القرار وعادوا التحاكم بذلك. فالآن في طور الإعداد القوانين لتنظيمه وسوء استخدامه أو حسن استخدامه. شكرا جزيلا لكم وأترك المجال للأستاذ الدكتور البروف. Mungkin sebagian identik atau sama dengan ChatGPT. Itu tidak benar itu. ChatGPT itu sebahagian daripada AI. Sebahagian dari tool yang menggunakan AI. Fitur atau aplikasi dan seterusnya yang menggunakan AI. Google Map itu juga bagian dari AI. Asisten Google juga. Google biasa, Google Scholar. Sebutlah semua, karena ke semua mesin itu sekarang sudah ditanamkan apa namanya itu, algoritma AI-nya itu. Coba dulu umpamanya WhatsApp yang tidak punya otak, sekarang WhatsApp sudah punya otak. Kita tidak perlu lagi buka komputer kan gitu. Jadi ke semua apa namanya fitur-fitur itu sudah ditanamkan itu apa namanya ini AI ini, karena dia mesin, apa namanya alat yang ditanamkan kepada mesin gitu. Seperti apa ya? Kalau saya baca juga itu AI itu kan seperti murid yang pintar gitu, yang rajin baca buku gitu. Di buku-bukunya itu data, kemudian juga apa namanya ini cara dia belajar bagaimana, kemudian cara dia menjawab bagaimana. Jadi dia hebat karena dia bisa mengembangkan dirinya sendiri gitu. Jadi malah AI itu juga ada yang disebut dengan narrow AI, AI yang sempit dan strong AI. Jadi
AI yang apa ya, yang kuat, yang dahsyat. Tetapi untuk hari ini yang strong AI itu belum dikembangkan secara maksimal. Jadi itu sebenarnya kan sebuah pertanyaan dulu yang lahir dari seorang peneliti yang bernama Alan Turing ya. Apakah bisa mesin itu berpikir? Tahun 54, bayangkan itu. 54 Alan Turing mengeluarkan pernyataan itu. Bisakah mesin berpikir? Lalu kemudian oleh para murid-muridnya dikembangkan, meneliti dan seterusnya. Akhirnya di tahun 2000-an, 2000 berapa ini? 2020-an dah. Baru kita mengenal sebuah istilah yang dahsyat bahwa ada mesin yang berpikir karena ditanamkan, dimasukkan ke situ saraf-saraf buatan. Saraf-saraf buatan. Kalau kita kan saraf-saraf buatan Tuhan. Kalau ke otak kita. Kalau ke mesin kan saraf-saraf buatan manusia. Jaringan-jaringan ya buatan manusia. Jadi oleh karena itu betul-betul menunjukkan seperti tadi dikatakan AI adalah alat. AI adalah alat. Ya al-wasail laisa maqasid. Jadi dia bukan tujuan, dia adalah alat. Oleh karena itu hemat saya, kalau yang namanya alat seperti pisau itu, bisa digunakan untuk memotong kue, bisa juga digunakan untuk membunuh orang. Kalau begitu, saya kira dawabitnya di sini kita kembali ke saddu zari'ah. Ya, bila mana kita akan melihat umpamanya AI ada indikator-indikator akan digunakan kepada hal-hal yang merusak atau menimbulkan mafsadah, maka wajib dikeluarkan fatwanya di situ bahwa AI dalam konteks itu haram, boleh digunakan. Tapi kalau di dalam banyak hal, maka tentu di sini berlaku juga istilah ketentuan fathuz zari'ah. Ya, jadi ada sadduz zari'ah, ada fathuz zari'ah. Dia menutup jalan-jalan kepada keburukan dan juga menutup jalan-jalan kepada kebaikan. Tentu kalau dalam hal ini fatwanya tentu kalau kita prediksi walaupun belum lahir fatwa MUI-nya sekarang akan dapat diprediksi bahwa bila mana AI digunakan kepada yang tidak baik hukumnya haram. Tapi kalau AI digunakan kepada yang baik hukumnya boleh. Tentu itu itu nanti tentu akan memerlukan diskusi-diskusi yang mendalam untuk ini. Disinilah barangkali kalau usulan Bu Sus tadi, kenapa lambat Majelis Ulama? Sebenarnya bukan Majelis Ulama juga saja yang terlambat. Indonesia terlambat, dunia juga terlambat. Dunia juga terlambat mengeluarkan regulasi-regulasi tentang AI ini. Yang saya sebut tadi hanya lima negara dan ada beberapa organisasi internasional yang sudah membuat regulasi. Tetapi seperti negara-negara di Timur Tengah, saya juga belum mendengar fatwa-fatwa. Mungkin Ustaz Aki sudah mendengar. Kaifa fatwa Al-Mufti Azhar atau Al-Mufti. Biasanya yang agak cepat itu kan juga siapa ini? Dari mufti-mufti di Saudi ya. Ini belum kedengaran, dan regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh negara-negara Islam juga belum terdengar tentang bagaimana menyikapi AI ini.